Kembali lagi bersama saya Adrian di Bincang Pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang lagi ramai juga diperbincangkan. Apa itu? Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah wacana pengenaan PPN atas sembako. Kami telah membagikan kuesioner kepada beberapa responden, dan berikut adalah hasilnya. Dari hasil survei yang kami lakukan kepada beberapa responden tersebut, kami mendapati satu fakta yang cukup menarik bahwa tidak semua dari responden setuju pemerintah mengenakan PPN atas sembako. Dan malam hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, terutama dalam aspek perpajakan. Inilah dia, Bapak Marwan Hertanto dan Bapak Ari Irvano. Selamat datang kembali Pak Marwan dan Pak Ari. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Ya, Pak Marwan, Pak Ari, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik nih Pak. Kita telah mengadakan survei, membagikan kuesioner juga. Ada sekitar 40% dari responden yang tidak setuju, 10% sangat tidak setuju, 20% yang sangat setuju. Mungkin ini Pak Ari sama Pak Marwan kali ya? Atau bukan nih? Atau Pak Ari justru yang 10%. Yang 30% ada ya setuju. Dan cukup menarik nih Pak, hasil kuesioner kita saat itu. Jadi ada beberapa yang menyatakan bahwa seharusnya pemerintah tidak membebankan lagi rakyat sedang susah. Ada juga yang menyatakan bahwa sebenarnya PPN atas barang sembako ini, terutama untuk yang premium, sangat tidak apa-apa gitu, karena juga mencerminkan prinsip keadilan gitu. Nah, sebenarnya ada apa sih Pak, kalau kita boleh tahu? Mungkin Pak Ari dan Pak Marlon boleh berkomentar. Ada apa sih sebenarnya dengan pengenaan PPN atas sembako ini? Kenapa tiba-tiba pemerintah menetapkan nih PPN atas sembako ini? Mungkin ada latar belakangnya. Mungkin Pak Ari atau Pak Marlon dulu, silakan. Saya rasa Pak Marwan jauh lebih kompeten untuk menjelaskan, Pak Marwan. Silakan Pak Marwan. Ya, jadi kesempatan ini mungkin saya akan bicara mengenai opini saya aja ya, berdasarkan persepsi dan juga berdasarkan hasil pembacaan data dan juga di opini-opini yang saya buat. Saya tidak dalam posisi untuk menyanggah atau mengkritisi hasil opini, karena opini juga bagaimanapun juga adalah pendapat pribadi yang berdasarkan pada persepsi dan input ya. Ya, per prinsipnya sih saya bisa menyetujui bahwa PPN dikenakan atas barang sembako. Dalam pengertian, dalam catatan begini. Satu, bahwa sembako yang dimaksud di dalam konteks ini adalah semua jenis makanan. Dan kita ketahui bahwa makanan itu bisa ada yang bentuknya untuk kebutuhan dasar pokok, tetapi juga ada makanan yang sifatnya juga merupakan barang yang untuk kepuasan indulgence ya, dalam bahasa Inggris ya, ada sesuatu untuk kepuasan mengkonsumsi makanan. Makanan-makanan yang seperti buah-buah impor yang mahal, kemudian ada jenis makanan-makanan khusus mengenai beras yang dari impor khusus, misalnya beras basmati yang kita ketahui memiliki indeks glikemik yang rendah untuk kesehatan, tetapi memang impor dari luar negeri sebab tidak ditanam di Indonesia. Ada barang-barang makanan atau minuman eksotis yang dikonsumsi secara khusus dan dengan nilai yang sangat mahal, seperti buah tertentu yang dulu kalau di negara-negara khusus seperti di Jepang, buah-buah tertentu seperti anggur yang ditanam secara khusus, atau misalnya pada musim-musim tertentu ada buah kurma yang ditanam secara khusus, itu merupakan konsumsi bagi orang-orang kelas menengah atas yang rata-rata menurut saya value added-nya cukup tinggi dan bukan merupakan kebutuhan dasar. Jadi dalam konteks bahwa secara pengenaan PPN untuk menyasar kepada barang pokok yang disukai dan dimiliki oleh dan dikonsumsi oleh orang-orang kaya,
yang dengan golongan atas menurut saya sangat baik juga bisa diterapkan. Kedua, bahwa secara umum menurut saya pengenaan PPN dan dibandingkan dalam konteksnya dengan PPh, itu pengenaan pajak atas PPN itu lebih memudahkan dan lebih dapat menyasar pengenaan pajak yang lebih dimudahkan. Kenapa? Soalnya dikenakan pada level konsumsi, sehingga orang yang menyadari bahwa barang yang dia beli itu digunakan untuk dikonsumsi, itu kecenderungan membeli dengan mudah dan lebih mudah dan lebih dapat dipungut, lebih mudah dipungut dibandingkan dengan jika dipungut di tingkat penghasilan seseorang, ya. Jadi dibandingkan dengan pajak tidak langsung dengan pajak langsung. Yang kita tahu pajak langsung adalah pajak yang dikenakan atas orang, yaitu pajak penghasilan atau pajak PBBK. Sedangkan pajak tidak langsung adalah umumnya seperti PPN ini, pajak konsumsi. Yaitu dikenakan hanya jika orang melakukan transaksi pembelian, baik barang maupun jasa. Dalam konteks ini tentu PPN atas sembako. Jadi lebih mudah penggunaannya, ya. Nah, saya juga memiliki beberapa hasil seperti yang kita lihat, ya. Saya juga mencermati hasil bahwa ada negara-negara yang memang mengenakan PPN atas sembako dan cukup sukses, ya, seperti Singapura, New Zealand, atau juga ada negara Brazil. Dan tidak semuanya mengenakannya. Kalau kita lihat profil negara-negara ini kan negara yang tidak serta-merta hanya sebagai negara konsumen, ya. Contoh memang Singapura adalah negara konsumen, ya, dia tidak memproduksi sendiri bahan pokoknya. Tetapi saya kira negara-negara seperti Brazil atau New Zealand itu memiliki teritorial yang sangat terpisah dengan tempat lain, dia terpencil, sehingga berdasarkan pengalaman saya, mereka memiliki agriculture yang cukup baik sehingga mereka memproduksi sendiri bahan pangan mereka. Dan dari situ saya berkesimpulan bahwa sah-sah aja dan mungkin saja PPN dikenakan atas sembako. Dan juga kalau bahwa PPN itu menyasar kepada golongan bawah sehingga menyusahkan rakyat kecil, menurut saya juga ada batasan-batasan tertentu PPN tidak dikenakan. Kita juga jangan lupa bahwa ada PPN yang tidak dikenakan atas penyerahan yang digunakan oleh non-PKP, yaitu orang yang atau pengusaha yang menjual di bawah angka 400 juta per bulan dan omsetnya setahun tidak mencapai 4,8. Nah, penyerahan seperti itu walaupun sudah dikenakan PPN sembako tetap bisa tidak kena PPN. Ini salah satu yang bisa membuat barang-barang sembako tetap bisa terjangkau untuk penyerahan yang simpel dari petani ke tingkat konsumen tertentu, ya. Dan ini juga dimudahkan dengan adanya di masa depan kemungkinan untuk orang marketplace bisa konsumen menjangkau langsung kepada tingkat petani untuk membeli langsung dari petani. Nah, ini menurut saya. Nah, tapi pertanyaan yang masih belum dijawab nih, Pak. Tapi kenapa pemerintah sebenarnya ini baru kali ini pemerintah memunculkan wacana untuk PPN ini, atau sebenarnya PPN untuk yang tadi kalau saya tangkap Pak Marwan bilang untuk barang-barang yang premium, ya Pak, ya, istilahnya, ya, gitu ya. Ini baru kali ini aja atau memang sebelum-sebelumnya memang sudah dikenakan PPN-nya? Saya kira karena keterbatasan dari undang-undang yang menyebutkan nama jenis barang, mereka tidak mengenakan, ya. Saya percaya itu belum dikenakan. Jadi kalau impor beras basmati atau impor khusus beras dari Jepang yang pulen yang disukai, atau impor khusus beras Thailand yang terkenal itu, saya kira itu waktu masuk pun PPN tidak dikenakan. Karena prinsipnya undang-undang tidak mengenakan atas barang komoditas tertentu itu, karena dikecualikan berdasarkan undang-undang dan berdasarkan PP. Jadi sama sekali tidak ada, karena nama barang itu sendiri. Terlepas barang itu, misalnya juga buah impor, ya, buah impor juga nggak ada PPN masuknya. Nah, pertanyaannya kenapa nih, Pak? Kenapa baru sekarang? Jadi makanya itu yang harus diperhatikan. Itu salah celah di mana
selama ini pedagang buah impor kan tidak mengenakan PPN, tidak dikenakan PPN itu, jadi sehingga mereka menjualnya juga tidak menggunakan PPN. Dan menurut saya adalah sudah waktunya dengan pengenaan PPN itu akan membuat malah buah-buah lokal dan pangan lokal itu lebih kompetitif ya. Malah bisa lebih bersaing gitu ya. Petani ya yang menjual tanpa PPN itu sudah berselisih 10% sendiri dengan harga yang sama. Ya, malah jadi lebih bisa bersaing gitu ya Pak, buah-buah lokal, Betul. hasil-hasil lokal. Betul. Dengan catatan tentu yang tingkat petani itu bisa menjual langsung kepada konsumen ya. Tapi apakah masih tetap adil, kita beralih kepada Pak Ari Irfano, apakah masih tetap adil nih Pak bagi orang-orang, bagi wajib pajak, bagi orang-orang di luar sana untuk tetap mengenakan PPN walaupun itu barang-barang premium? Gimana Pak Ari, menurut Pak Ari? Ya, kalau PPN itu VAT indirect tax itu memang sudah jadi common practice di seluruh dunia ya. Kalau menurut saya sih tetap adil selama itu dikenakan pada sasaran yang tepat ya, barang-barang yang premium ya, barang-barang di restoran ya, itu jualnya barang-barang import ya, itu tidak apa-apa untuk dikenakan PPN. Tetapi untuk barang-barang pokok yang setiap hari menjadi bahan pokok untuk hidup orang banyak, menurut saya itu jangan dikenakan dulu ya. Ya, jangan dikenakan dulu. Kalau bisa sih jangan dikenakan ya. Kalau memang pemerintah memang dalam keadaan sulit, kondisi sulit keadaan fiskal yang sulit ya, mungkin ditunda dulu ya sampai COVID juga selesai ya. Karena sebenarnya sih banyak ada juga negara-negara yang dalam kondisi COVID ini yang meng-cut VAT ya. Saya baca kemarin ada di satu tulisan di internet ya, UK itu meng-cut pengenaan VAT dari 20% menjadi 7% apa ya. Jadi itu kalau buat saya sih nggak ada masalah selama pengenanya adil ya, adil dan tepat sasaran. Itu memang sudah jadi memang salah satu bentuk kemandirian kita untuk bisa mendanai APBN kita sendiri ya, nggak bisa bergantung lagi dengan mungkin ya pinjaman atau hutang yang mungkin berbunga tinggi ya. Jadi menurut saya sih masih adil ya selama pengenaannya tepat sasaran dan tidak memberatkan dalam kondisi yang sekarang lagi susah ya. Dan waktunya tepat kalau, gitu ya Pak? Waktunya dulu. Kalau saya waktunya yang tepat, ya, bukan masalah adil nggak adil. Kalau pajak itu sih seharusnya ya kalau komitmen bersama ya harus kita jalani ya, ini untuk mendukung kemandirian negara ya, kedaulatan negara ya, supaya kita bisa berdaulat ya, tidak tergantung dengan negara-negara lain ya. Kita memang harus bisa mengencourage warga negara kita, wajib pajak kita untuk bisa membayar dan taat pajak. Tetapi juga kita harus lihat timingnya. Apakah timingnya tepat dipaksakan pada saat ini, di mana kondisi susah. Misalnya gini, ada barang-barang premium yang dijual di hotel-hotel ya. Sekarang gini aja, hotel aja untuk dapat yang mau nyewa aja udah susah gitu loh. Sekarang ditambah lagi barang-barang makanannya mau dikenakan lagi PPN 10%. Menurut saya itu agak berat buat pengusaha-pengusaha hotel ya. Karena sebenarnya yang seharusnya disasar itu PPN yang untuk barang-barang premium ya, barang-barang makanan minuman yang masuk ke restoran dan hotel-hotel. Kondisi sekarang kan untuk makan di restoran susah, ada pembatasan. Nah, terus ada lagi belum tentu juga mungkin ada potongan-potongan yang lain PB1 pajak daerah gitu kan. Nah, itu yang mesti dipikirkan. Tapi pada intinya saya setuju, PPN itu PPN masukan itu karena itu sudah menjadi common practice di seluruh dunia ya untuk dikenakan ya kita kenakan saja nggak masalah sih. Tapi timingnya yang tepat dan juga cara pengenaannya pemungutan juga lebih disederhanakan ya karena ini kan pemungutannya kan nggak semua orang bisa ngerti ya. Takutnya orang dapat PPN 10%, wah ini dapat uang 10%, mereka lupa bahwa ini harus disetorkan ke negara. Tapi mereka tidak menyerahkan negara, malah di-keep sendiri. Wah, saya dapat 10% nih. Lupa mereka. Nah, itu yang mesti dipikirkan juga, jangan sampai sebenarnya kita mau nambah penerimaan negara, tetapi malah terjadi kebocoran karena kita belum siap untuk
compliance compliance di lapangannya. Ya, itu hal-hal yang perlu diperlukan. Tapi sepanjang itu, kembali pada dasarnya sepanjang itu adil, ya jelas pengenaannya, saya setuju sih, nggak ada masalah. Dan kalau saya sih usulin kalau memang PPN diberlakukan ya dikenakan final, jangan ada mekanisme pajak masukan dan keluaran lagi, itu jadi masalah nanti di compliance-nya. Final gampang dipungut, gampang dimonitor ya, dan akhirnya bisa masuk ke kas negara dengan benar. Itu sih mungkin Mas Andri. Ya, itu dari pendapat Pak Ari. Kita menuju ke Pak Marwan Hertanto. Pak Marwan, mungkin juga nanti Pak Ari bisa menanggapi ya. Ada beberapa barang yang industri kita tidak mampu untuk menghasilkan sendiri gitu kan, terutama untuk bahan-bahan sembako ini Pak. Kalau nanti kita harus dipaksakan untuk impor dan itu barang menjadi mahal karena ada PPN ya, apakah itu tidak akan memberatkan atau tidak akan malah justru tidak membantu industri kita di sini gitu Pak? Gimana menurut Pak Marwan? Ya, saya kira konsep daripada PPN itu adalah dikenakan di level konsumen ya. Jadi yang di tingkat produsen itu hanya numpang lewat. Bahwa jika di tahap diimpor, kemudian dikenakan 10%, itu seyogyanya tidak akan memberatkan industri itu. Tetapi kalau secara umum menyatakan itu misalnya daya beli masyarakat turun, saya juga dalam konteks begini ya, karena negara membutuhkan APBN, karena sekarang spread ada di APBN sudah melebar dari tingkat dulu sangat konservatif, jadi penyesuaian spending APBN kita sesuai dengan atau hanya sedikit selisih, tapi sejak dalam konteks ini, dalam pandemi itu penerimaan kita masih sudah jauh di bawah dari angka pengeluaran pemerintah. Sehingga menurut saya tetap harus dikejar bagaimanapun caranya agar kita tidak dalam defisit terus-menerus. Nah, dalam konteks seperti itu sebetulnya tidak memberatkan karena kenapa? Saya mengilustrasinya begini, bahwa jika saya seorang yang pegawai biasa, mungkin saya di tingkat awal, baru lulus kuliah, saya dengan gaji saya 5 juta ya. Ini contoh aja sebagai ilustrasi. Kemudian tentu nanti saya bisa ilustrasi lagi dengan gaji yang lebih kecil ya. Tapi kalau secara rata-rata mungkin bisa digambarkan lah bahwa dengan gaji 5 juta, saya hidup dengan cara begini, bahwa kemudian dari uang itu saya untuk kebutuhan pokok ya, yang dimana sasarannya di dalam sini akan dikenakan sasarannya kena PPN, tadinya tidak. Itu saya bisa menyisihkan mungkin buat saya adalah 1 kali makan 20.000, kemudian 20.000 kali dengan 2 kali, terus kali 5 hari, 7 hari, itu menjadi kira-kira sama dengan mungkin katakanlah lebih atau kurang 200.000 ya per minggu untuk saya sendiri ya. Kemudian dikali dengan 4 minggu selama 1 bulan, itu saya mencapai angka 800. Tetapi bolehlah kita tambah-tambahkan dengan segala macam keinginan-keinginan untuk menambahkan biaya yang dari itu untuk sembako saja menjadi 1 juta atau sampai 1,5 juta lah per bulan. Jadi dari gaji saya hanya mumpuni untuk kebutuhan sembako dan pokok saya 1,5 juta. Itu pun kita tidak usah bicara mengenai apakah saya memperolehnya dengan cara duduk makan di restoran dan sebagainya. Saya mengatakan bahwa seluruh itu dipakai yang akan dikenakan PPN. Maka PPN yang dikenakan oleh negara kepada saya dari 1,5 juta itu adalah tambahan, yaitu misalnya 150.000 misalnya. Tambahan untuk menggunakan dari uang gaji saya yang saya harus sumbang kepada negara dengan cara tidak langsung, yaitu membayar PPN. Maka 150.000 dirasa berat atau dirasa ringan, itu merupakan persepsi ya. Kalau dinyatakan bahwa 150.000 bisa digunakan untuk menyumbang kepada APBN yang dapat digunakan APBN, tentu dengan untuk penyelenggaraan pemerintah, membuat jalan, menambah alutsista, kemudian juga untuk membiayai segala macam, termasuk misalnya membeli vaksin, penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Saya kira 150.000
merupakan sumbangan yang tidak seberapa ya. Karena saya juga bisa memakan saldo. Misalnya dengan pulsa saya aja 150.000, itu nggak ada seberapa ya untuk membeli paket internet saja tidak cukup. Jadi saya kira selama ini menurut saya keinginan orang untuk tidak menambah biaya beban pikiran rakyat dan segala macam itu lebih banyak pada komoditas politik. Tapi kalau kita lihat realita, tambahan 10% dari angka yang mungkin 1,5 juta itu, tapi sebenarnya berimpak kepada kantong warga itu sebenarnya tidak banyak. Jadi itu menurut saya. Tentu ada akal-akalan lagi yang, karena kita tahu bersama ya, kalau kita beli sesuatu di pasar, itu kan tidak, dari pedagang-pedagang itu mereka tidak kena PPN. Ya. Apalagi kalau pedagang pasar itu membelinya di pasar induk, dari pedagang pengumpul, ya kita tahu ya, mereka tidak tanam sendiri ya. Tapi kalau mereka ada beli dari situ, itu kan tidak dikenai PPN ya. Saya kira sasaran pemerintah bukan di situ. Sasaran pemerintah ada di mana untuk pengenalan PPN-nya adalah di tingkat distributor yang level besar ya. Kalau kita membeli beras dari pengumpul yang distributor besar mungkin sudah kena PPN. Tetapi kalau kita membeli sayur mayur dan buah-buahan dari petani dan pedagang pasar yang pengumpul yang omsetnya masih di bawah PTKP itu kan sangat umum dan sangat banyak. Itu tidak akan sampai. Jadi bahkan kontribusi itu tidak akan sebesar itu. Nah, ini gambaran dari saya ya, gambaran dari saya. Gimana dengan Pak Ari, Pak? Ya memang kalau contoh Pak Marwan kan kalau gajinya buat dia sendiri. Tapi kan orang asumsi di Indonesia kan banyak gaji itu, terutama seorang ayah ya. Gaji itu biasanya kan di saving buat dia kan dikit. Kadang-kadang dikasih buat jajan anaknya, jajan istrinya, ibu rumah tangga ya kan. Nah kalau dan cicilan gitu ya Pak. Dan cicilan iya. Apalagi gitu. Apalagi ya. Gitu ya. Nah, taruhlah kita untuk dia sendiri 50.000. Tapi kita kasih jajan anak-anaknya buat jajan makanan. Istri kita buat belanja. Kena PPN juga. Efeknya nggak 150.000. Mungkin kalau misalnya rata-ratanya anaknya ada 3, istri 1, berarti kan dikali 4 150.000-nya. Jadi ya itu nggak efeknya bukan 10%, bukan 150.000, tapi efeknya 4 kali 150.000 ya mungkin 600.000 gitu loh. Ini yang sebenarnya gini lah. Pada intinya PPN itu kan memang konsumsinya dikenakan pada konsumen akhir, ya. Itu menurut saya sih nggak ada masalah. Saya tidak ada masalah dengan pengenaan PPN karena sudah common practice. Ya sudah, itu memang komitmen. Saya hanya tidak minta, bukan minta. Kalau pendapat saya sebenarnya belum tepat saat ini PPN dikenakan gitu loh. Mungkin ada alternatif lain yang bisa digali. Misalnya, ya kita lihatlah BUMN ya. Itu sebenarnya sih banyak cara-caranya ya. Mungkin para wakil rakyat kita dan pejabat-pejabat pemerintah kita mungkin banyak pemikirannya ya. Kita kan juga kaya dengan kelapa sawit, batu bara sekarang harganya lebih naik gitu loh kan. Kenapa nggak dinaikin royaltinya aja? Walaupun royalti sudah dinaikin ya, tapi mungkin kita juga bisa minta untuk saat ini royaltinya dinaikin gitu loh. Itu salah satu alternatif dari pendapatan cari dana. Ya mungkin juga sebenarnya untuk ada kerjasama dengan para penambang atau yang lain lah. Pokoknya bisa kita cari alternatif nggak hanya dari PPN aja untuk sementara ini. Tapi untuk jangka panjang saya setuju PPN dikenakan. Hanya timingnya yang belum tepat itu aja. Itu tadi pendapat Pak Marwan dan Pak Ari. Kenapa saya mempertanyakan hal ini? Karena saya membaca satu artikel di katadata.co.id. Pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Ujar Sri Mulyani dalam akun resmi Instagramnya. Dalam akun Instagramnya juga dijelaskan bahwa ia menegaskan kebijakan pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, tapi juga disusun untuk menciptakan asas keadilan. Sri Mulyani mencontohkan beras yang diproduksi dalam negeri seperti Cianjur, Rojolele, Panenwangi, yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut PPN. Namun menurut dia, beras premium impor seperti beras basmati, shirataki dengan harga yang jauh lebih mahal dan dikonsumsi masyarakat kelas atas harus dipungut pajak. Itu mungkin yang menjadi
benang merah podcast kita pada malam hari ini. Jadi buat semua pendengar podcast Bincang Pajak, PPN hanya dipungut, wacana ini hanya dipungut untuk barang-barang yang bersifat premium. Ya, setuju ya Pak Ari dan Pak Marwan ya. Ini saya mau klarifikasi nih. Saya takutnya ternyata ke seluruh barang enggak ya, hanya untuk yang premium gitu ya, wacana ini. Karena banyak dari responden kita masih belum tahu nih Pak, anggapan masyarakat selama ini PPN dikenakan atas seluruh barang, gitu, seluruh barang sembako, gula-gula mungkin yang dijual di minimarket, beras yang harusnya menjadi bahan makanan pokok gitu mungkin akan menjadi terasa berat. Nah itu tadi sekedar mengklarifikasi. Kita berlanjut ke pembahasan berikutnya Pak, mengenai PPN. Kalau kita beli beras nih, kemudian saya pengusaha resto, saya membeli beras dikenakan beras premium tadi mungkin seperti contohnya Pak Ari ya. Saya pengusaha resto, saya beli beras premium atau bahan-bahan yang premium, sembako premium. Kemudian saya kan dikenakan PB 1 nih Pak. Otomatis PPN masukan yang saya terima karena saya membeli barang-barang tersebut tidak bisa dikreditkan Pak. Menjadi satu kos lagi buat saya gitu. Nah, gimana menurut Pak Marwan dan Pak Ari ini? Apakah ini cukup adil buat pengusaha resto yang mungkin menjual barang-barang yang premium gitu kan? Apakah cukup adil buat mereka gitu Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Menurut saya untuk beberapa jenis startup restoran dari yang mau bersaing harganya itu memang akan memberatkan ya. Saya pernah mempunyai klien yang di bidang pengusaha kafe, di mana mereka baru mulai usaha dengan menghitung-hitung cost. Itu cost yang kalau dimasukkan di dalam unsur dari barang pokok materi barang itu kalau ada kenain PPN, kemudian mereka harus menambah 10% dan cost-nya itu mungkin akan memberatkan. Nah, itu mungkin bisa secara struktur keperpajakan itu bisa mendapatkan pengurangan khusus yang menurut saya itu bisa diusahakan sih menurut saya di dalam peraturan negara bahwa PPN yang diperoleh itu bisa bukan dibiayakan saja tapi bisa juga mendapatkan pengurangan pajak ya atas penghasilan yang diperoleh. Ini salah satu mungkin bisa jadi satu ide terobosan. Nah, tapi kalau secara umum memang kalau kita menjual barang-barang yang memang luxury yang karena untuk fine dining, restoran-restoran tingkat besar yang memasang harga yang tinggi, terutama juga misalnya untuk restoran-restoran yang ada di hotel-hotel bintang 4 dan 5, itu harga sudah bukan menjadi suatu kendala besar karena kalau mereka sudah terkenal makanannya enak, terus juga memang tujuan mereka makan di situ adalah untuk meeting atau orang untuk menjamu, harga mungkin tidak terlalu jadi isu ya, sehingga profit juga dengan mudah menutupi. Karena komponen dari materi barang itu bisa jadi sudah jauh lebih kecil ya. Apalagi misalnya yang dimasak khusus oleh chef tertentu yang terkenal. Jadi orang datang itu untuk menikmati makanan bukan karena sekedar makan, tetapi juga karena prestise, karena juga unsur dari menjamu orang di dalam bisnis, perjamuan bisnis. Itu harga kan sudah menjadi faktor prestise ya di tempat dan lokasi. Itu harus dibedakan dengan pengusaha yang menjual makanan dengan harga yang kompetitif, yang berusaha untuk menekan harga. Ya tentu kita lihat misalnya contoh ya, saya rasa harga yang harus ditetapkan sangat kompetitif misalnya mungkin ya kayak fast food tertentu ya. Tidak semua fast food saya percaya. Ada fast food yang menjual dengan harga premium, tapi juga ada fast food merek tertentu yang menjual harganya sangat murah karena mereka juga memastikan cost mereka tekan sehingga bisa menjual dengan jumlah yang harga yang bersaing. Nah, itu mungkin mereka akan mendapatkan keuntungan jika memang seperti yang saya tadi diusulkan adalah PPN itu bisa menjadi pengurang pajak, pengurang PPH.
Ini salah satu terobosan aja. Karena kita tahu bahwa industri makanan itu mempunyai spektrum yang luas ya. Makanan, kalau kita bicara makanan, kita memasukkan unsur misalnya restoran-restoran yang menjual dengan pangsa yang untuk menengah ke bawah, ya, sampai kepada restoran yang menjual untuk restoran yang memang harga pangannya itu kualitas premium, di lokasi yang premium, dengan fine dining konsep yang memang digunakan untuk menjamu, atau untuk memang menikmati masakan di tempat yang prestise, sehingga mengangkat harga diri kah, atau untuk memberikan citra efek. Itu spektrumnya kan luas sekali, sehingga saya kira di tempat-tempat kita bisa mengenakan pajak yang baik dengan indirect tax itu sebetulnya efeknya bagi orang kaya membayar dengan lebih mahal itu sudah pantas lah menurut saya dikenain pajak. Ya, itu dari Pak Marwan. Kalau dari Pak Ari gimana, Pak? Ya, sebenarnya hampir sama dengan Pak Marwan, cuman kan kalau saya kan masalah ke timing dan cara pemungutannya. Ya tadi masalah PB1 kan. Nah, PB1 juga kan masih dipertimbangkan ya, bagaimana ini. Kalau sebenarnya kalau dalam nature-nya perhitungan pajak ya, kalau PPN yang tidak bisa dikreditkan bisa dibayarkan sebagai biaya ya. Itu udah nature ya. Jadi sebenarnya itu yang mesti dikasih tahu ke para pengusaha restoran ya. Mungkin mereka nggak bisa absorb pengurangan, tapi mereka bisa dapat insentif di PPh badan mereka. Karena PPN yang tidak bisa dikreditkan dan berhubungan usaha itu kan kalau misalnya kreditkan bisa dibiayakan. Jadi seharusnya ya itu salah satu alternatif yang sebenarnya sudah ada gitu loh. Ya udah kalau nggak bisa dikreditkan kita biayakan saja. Gitu. Tapi PP23 Pak, final Pak, nggak bisa dikreditkan. Percuma. PP23 0,5% Pak. Kalau punya restoran kadang-kadang ya, punya restoran sih kayak rasa sih mungkin nggak bisa PP23 kali ya. Kalau restoran kecil ya PP23-nya nggak bisa final ya. Ya memang itu memang perlu dipikirkan kayak gitu ya. Ya kalau memang mau dikenakan gitu ya kita naikin aja mungkin threshold turunin aja thresholdnya, bukan naikin lagi thresholdnya kita turunin gitu loh. Ya, supaya yang mungkin kena bisa enjoy untuk bisa dapat di insentif di tax allowance-nya ya mungkin bisa dikena juga, atau ya tadi kita kasih allowance juga. Jadi untuk pengusaha-pengusaha tertentu ya tidak tergantung dengan PP23 ya, selama dia memang berhubungan dengan restoran dan pariwisata ya, hotel ya. Itu ketentuan PP23 itu mungkin ya, tapi memang udah final ya. Iya, ada lagi pengusaha-pengusaha hotel mungkin bertanya-tanya juga nih Pak. Kami kan kena PPh final 10%. Oh, sewanya ya. Iya, final. Itu nggak bisa biaya juga ya. Itu nggak bisa jadi biaya. Ya makanya sih kondisi sekarang sih agak berat. Cuman kalau sebenarnya kalau kondisi normal sih fan-fan aja karena marginnya hotel itu kan mungkin gede ya. Ya mungkin untuk kalau saya sih ya ada sedikit insentif lah ya kalau memang mau dipaksa dikenakan dalam jangka waktu dekat ini ya. Ya mungkin rate-nya nggak rate yang tinggi gitu ya, nggak 10% atau nggak 7% atau mungkin cuma 5% atau something lah. Gitu, mungkin di bawah 5% gitu supaya nggak terlalu memberatkan ya. Kalau memang mau dipaksain juga ya, tapi kalau memang kondisi normal mungkin bisa ditinjau ulang lagi, direvisi lagi tentang pengenaan tarifnya. Ini nggak sesuai lagi ya. Ya kayak yang contoh yang tadi disebut di awal kan, nggak salah UK itu sekarang dari 20% dia kasih diskon 12,5% untuk VAT makanan dan minuman, jadi cuman 7,5% ya, 7%. Itu salah satu bentuknya ya. Ya mungkin perlahan lah, bertahap lah, jangan langsung 10%. Mungkin untuk kondisi sekarang kalau dipaksain 2%, 3% dulu, gitu, efektivitasnya gimana. Nah, ini kan sebenarnya juga kita cuma juga menghimbau kesadaran dari para wajib pajak untuk membantu pemerintah saat ini. Mungkin itu Pak Andri. Ya, itu dari Pak Ari dan Pak Marwan. Kita akan masih terus lanjut nih Pak Ari dan Pak Marwan dengan episode berikutnya yang tentu kita akan membahas perbincangan-perbincangan yang lebih mendalam lagi. Salah satunya mengenai tadi Pak Marwan dan Pak Ari membahas mengenai
premium. Ada apa sih dengan premium? Kata-kata premium ini kita akan bahas lebih dalam lagi di next podcast. Jadi terus pantengin YouTube channel kita dan setiap media sosial kita, semua media sosial kita dari Instagram, Facebook, juga ada WhatsApp bagi yang ingin nanya-nanya atau berkonsultasi atau sekedar ingin memberikan masukan atau ide untuk pembahasan podcast selanjutnya. Kita sangat welcome, sangat terbuka untuk setiap pertanyaan dari semua teman-teman, dari semua pendengar Bincang Pajak. Dan see you di next podcast.